Jumpa lagi dengan cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kita kalau kemana-mana kan sering kita, apalagi di kota kecil ya, jalannya sempit, jalannya tidak lebar, jalannya macet. Tapi kadang kita melewati juga jalan tol ya, jalan tol, jalan yang lebar. Tapi kan kita kalau mau sampai tujuan kita kan tidak harus lewat tol ya. Kadang-kadang karena tempat yang kita tuju lebih dekat lewat jalan biasa. Cuma jalan itu sempit. Jalan itu sempit dan jalannya padat. Apalagi kalau hari weekend ya. Hari-hari weekend, Sabtu Minggu. Waduh, itu jalannya merayap, betul-betul merayap. Karena banyak sekali kendaraan yang berdesal-desalan. Kita mau lewat mana nih? Mau tetap sabar dan melewati jalan yang sempit? Atau kita mengambil inisiatif dengan udahlah lewatin jalan tol aja, jalan yang lebar, yang dilewati banyak orang. Nanti baru kita cari jalan lah untuk masuk ke tempat tujuan kita. Hidup adalah pilihan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita mau memilih jalan yang mana. Apakah kita mau melewati jalan yang sempit atau melewati jalan yang lebar, itu terserah kita. Tapi di dalam melewati jalan yang sempit itu dibutuhkan kesabaran, ketelatenan di dalam menyetir, karena takut kalau sembrono malah bisa senggol kendaraan yang lain atau nabrak orang pejalan kaki. Karena banyak juga pejalan kaki yang melintas sehingga jalan itu benar-benar lambat. Nah, kita punya kesabaran apa enggak, itu di kita. Atau kita mau mengambil langkah untuk udahlah, daripada macet kayak begitu lama, mendingan kita lewat jalan tol aja. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi pengikut Kristus dengan bersusah payah? Walaupun susah, tapi kita tetap setia. Kita tetap mengikuti ajaran Tuhan. Jalan walaupun berliku-liku, jalannya bergelombang, banyak lubang, tidak rata dan sempit, tapi kita mau melewati itu. Ataukah kita mau milih yang instan aja, cari jalan yang luas, kita bisa dengan cepat nyampe dengan ngebut sesuka hati kita karena jalannya lebar, tidak ada hambatan apapun di depan kita, sampai kita bisa sampai tujuan kita. Semuanya tergantung dari kita sendiri. Hidup adalah pilihan. Kita mau memilih menjadi pengikut Kristus, ya harus kuat. Dalam arti kuat, tabah dalam menjalani jalan hidup kita. Menerima dengan ucapan syukur segala yang Tuhan sudah buat
buat kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita kuat dan tabah menjalani kehidupan kita walaupun sempit jalannya, walaupun berbatu-batu dan berlubang-lubang, dengan jalan yang sangat rumit sekalipun, kalau kita dengan sukacita berjalan dengan ucapan syukur, kita jalan dengan Tuhan, pasti bisa. Kasihan loh, kadang-kadang itu aku lihat orang Kristen yang tahu kebenaran firman Tuhan tapi memilih jalan yang luas, jalan yang enak untuk dilalui, karena tidak mau menderita, tidak mau susah. Tidak tahan dengan sedikit goncangan, gak kuat. Ada banyak yang juga jatuh di dalam perjudian, judi slot terutama tuh. Aduh, judi slot nih, orang mau pengen kaya dengan cara instan, mana boleh lah, mana adalah cerita orang kaya dengan cara instan karena judi. Nggak ada orang kaya dengan cara instan. Orang yang menang undian dulu, kalau zaman dulu ya, itu ada SDSB itu undian, orang dapat 1 miliar, tapi nanti habis juga dengan sia-sia. Kenapa? Karena uang itu bukan jerih payahnya. Uang yang bukan karena jerih payahnya itu akan habis dengan sia-sia. Coba lihat di sekitar orang-orang yang jalan di jalan yang luas tuh, jalan yang lebar, jalan yang instan dalam kehidupan mereka, kayanya cepat sekali. Ya benar, ada yang mungkin korupsi, ada yang mungkin berjudi, ada yang mungkin banyak macam orang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada yang pakai pesugihan. Apakah sampai akhir hayat mereka ada sukacita, damai sejahtera dan sukacita? Nggak ada pastinya. Percayalah. Mungkin mereka kaya secara materi, betul. Kamu hidupnya lebih susah jauh dari kekayaan mereka. Tapi ucap syukur, jangan kepahitan. Jangan pahit hatimu. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan masih sampai saat ini memelihara. Tuhan masih kasih berkat untuk hidup, untuk makan, untuk mencukupi keluarga. Yang tahu kebenaran firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Jangan kamu pilih jalan yang lebar. Pilihlah yang jalan yang sempit itu. Walaupun harus rekoso, harus susah, harus dengan susah payah melewatinya, tapi percayalah Tuhan menyertai. Tuhan katakan, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, aku menyertai engkau. Bahkan sampai putih rambutmu, aku menggendong engkau. Apalagi kurang coba. Janji Tuhan itu ya, dan amin. Keren itu Tuhan kita itu. Aduh,
Firman-firmannya selalu menguatkan aku. Firman-Nya selalu menguatkan aku dalam segala situasi kehidupan. Aku mau mengandalkan Dia. Karena aku tahu hanya Dia yang bisa menolongku, hanya Dia penopang hidupku, hanya Dia kota benteng pertahanan. Dia yang melindungi aku. Dia yang memberkati aku. Dia yang memberkati aku dengan kesehatan. Dia memberkati aku juga bisa masih hidup, masih bisa makan. Dah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak ingin istana megah. Aku tidak ingin pesawat jet pribadi. Aku tidak ingin emas berlian. Bukan itu tujuan hidupku. Aku mau di sisa hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupanku, banyak orang yang datang pada Tuhan. Itu aja kerinduanku. Tidak ingin yang muluk-muluk. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat kita dengan kita melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidup itu adalah pilihan. Kita yang memilih. Tapi percayalah, ketika kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Itu nggak ada kerinduan, keinginan yang muluk-muluk lagi, keinginan yang kedagingan gitu tuh nggak ada lagi. Percayalah, nggak ada kedagingan lagi. Dan Tuhan maunya kita lakukan seperti itu. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Kalau kita memang bisa berbagi, kita punya berlebih dan bisa berbagi, berbagilah bagi mereka yang membutuhkan. Kasihanilah mereka. Jangan kita, harta kita cuma kita kumpul untuk kehidupan kita secara pribadi aja. Mobil, beberapa mobil mewah semua, jam tangan mewah semua, rumah mewah semua, ada banyak banget rumahnya. Tanah sampai numpuk-numpuk, tanah nggak tahu lokasinya, banyak sekali tanahnya. Buat apa? Mati cuma bawa, dipendem, dikuburkan di 2x1. Kenapa kita serakah? Bodoh. Gak usah serakah, bodoh bener kalau kita serakah itu. Saya tidak mengajarkan untuk kamu berdoa minta kekayaan, tapi saya berdoa untuk kamu minta penyertaan Tuhan dalam hidup kamu. Karena ketika Tuhan ada dalam hidupmu, tidak ada satu hal pun yang sulit bagi Dia. Sebenarnya kita dalam kehidupan ini, kita hanya butuh Dia. Kita hanya butuh Tuhan kok. Bukan harta yang berlimpah-limpah yang membuat kita bisa ada damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Enggak. Bangga mungkin sebagai manusia, bangga pencapaian dalam hidupnya. Dia mencapai target yang dia inginkan. Mungkin ada satu prestise di situ ya. Merasa diri dihormati, disanjung orang dengan hartanya. Tapi di hadapan Tuhan, kamu nggak ada apa
Indonesia ini tidak sedikit orang kaya, orang Kristen kaya. Tidak sedikit orang Kristen kaya. Tapi sebanyak itu orang Kristen kaya, saya mau nanya, kamu udah berbagi dengan orang susah belum? Selama saya melayani berapa tahun ini ya, orang kaya yang mau berbagi, yang saya tahu orang kaya yang mau berbagi itu, wah, sedikitnya minta ampun. Yang mungkin sadar, dan saya percaya bahwa mereka yang mendukung pelayanan kami itu orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk memberkati jemaat. Banyak orang kaya tuh yang saya dengar, kalau transfer ke hamba Tuhan tuh ratusan juta. Kaget saya, wow, keren banget. Kalau saya nggak kayak gitu sih, saya cuma minta penyertaan Tuhan, walaupun sedikit, tapi saya bisa menyelesaikan misi yang Tuhan taruh di pundakku, supaya aku bisa menyelesaikan. Itu sudah menjadi kebanggaan. Salah satu yang menjadi kebanggaanku itu gereja di Porot, di Dusun Porot, gereja di Dusun Porot. Itu mungkin pencapaian saya dalam kehidupan saya sampai saat ini tuh yang menjadi kebanggaan saya. Padahal dulu saya pernah punya bisnis yang dapatnya omsetnya ratusan juta per bulan, yang saya tidak kesulitan uang waktu saya masih di seberang, belum menjadi anak Tuhan. Saya sangat sukses di bisnis saya, tapi kemudian saya ditipu orang dan saya jatuh, bahkan meninggalkan utang sampai miliaran. Dan kalau saya masih sehat, masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi itu bukan satu kebanggaan buat aku. Ternyata bukan itu kebanggaan. Pencapaian saya dalam pelayanan itu yang menjadi kebanggaan saya. Salah satunya itu Porot. Sampai saat ini itu Porot. Ya, pembangunan gereja Porot itu menjadi kebanggaan saya. Kedua adalah terbentuknya komsel-komsel dalam pelayanan saya. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Saya bisa membawa mereka lebih dekat pada Tuhan. Itu misi saya, misi visi saya itu. Kalau kamu berkenan mau memberkati pelayanan saya, kamu bisa kontak saya di 081 225 198 945. Saya ulang lagi ya, 081 225 198 945. Kamu bisa kontak saya di nomor itu. Saya percaya kamu yang menonton video ini digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan kami di dusun-dusun ini, di lereng-lereng gunung. Terima kasih banyak.